kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan berdoa bersama. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita salah satu dari kalian memimpin kita dengan doa. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Oke, selanjutnya mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Robertus Adamono, Yusrilan Eka. Oh, tidak hadir ya. Petronira Opa, Agustina Suralang Kamau. Oke, hari ini ada yang tidak hadir yaitu pemberitahuan tadi. Oke. Yang ketiga, guru bersama peserta didik menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Ibu minta semuanya berdiri. Ada yang tahu gerakannya? Oke, ibu akan memperagakannya. Setelah itu kalian ikut ya. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah tahu semua? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Oke anak-anak, tujuan dari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila adalah yang pertama, supaya kalian sebagai peserta didik lebih menumbuhkan rasa persatuan dan rasa cinta terhadap tanah air. Sudah mengerti semua? Sudah, Ibu. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar tujuan yang ingin dicapai. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang gravitasi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memberikan definisi gravitasi. Yang kedua, melalui percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya gravitasi bumi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis benda yang memiliki gaya gravitasi. Dan yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan peran gravitasi bagi kehidupan sehari-hari. Sudah mendengar penjelasan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Ibu. Yang kelima, peserta didik diberi persepsi dengan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Oke anak-anak, apakah pembelajaran kita tentang gravitasi? Apakah kalian pernah melihat buah yang terjatuh dari pohon? Pernah. Oke, seperti buah apa? Buah mangga. Oke, buah mangga, buah kelapa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Atau mengapa kelapa atau mangga tadi bisa jatuh ke bawah? Tidak tahu. Oke, Era kenapa? Ada gravitasi.
tanah atau di bumi. Itu akibat adanya gaya. Gaya yang disebabkan oleh tarikan bumi yang arahnya ke bawah. Gaya tersebut dinamakan apa tadi, Ira? Gaya gravitasi, Bu. Gaya gravitasi bumi. Kegiatan inti yang pertama, guru menyampaikan materi mengenai gaya gravitasi. Oke, pelajaran kita hari ini kan tentang gravitasi. Kita harus tahu dulu apa itu gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh tarik yang dihasilkan oleh bumi. Pusat gaya gravitasi inti bumi, yaitu lapisan bumi yang paling dalam. Oleh karena itu, semua benda yang di bumi akan selalu tertarik ke bawah. Seperti yang sudah disampaikan Ibu pada awal tadi, buah mangga ataupun buah kelapa yang jatuh ke bawah itu akibat tarikan yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, gravitasi bumi juga benda memiliki berat. Berat adalah ukuran gaya yang diakibatkan oleh pengaruh gravitasi dan massa benda. Saat kita berdiri di atas seperti ini dinamakan juga gaya. Gaya gravitasi bumi menarik kita ke timbangan. Ini yang menyebabkan berat sebuah benda bisa berubah-ubah karena bergantung dengan kecepatan gravitasi di tempat tersebut. Kekuatan gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, gaya gravitasinya semakin kecil. Oleh karena itu, berat tubuh kita akan sedikit berkurang ketika benda di tempat yang tinggi. Misalnya kita di puncak gunung. Sebaliknya, semakin dekat letak benda dengan mengakibatkan benda jatuh ke tanah. Tanpa adanya gaya gravitasi, benda-benda yang ada di bumi akan melayang-layang seperti di ruang angkasa. Karena gaya gravitasi di ruang angkasa sangat kecil, sehingga mereka tidak tertarik ke bawah dan jatuh ke bumi. Berikut Ibu akan menjelaskan contoh gaya gravitasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bola yang dilempar ke atas akan kembali lagi ke tanah. Yang kedua, kelereng yang mengiring di atas meja lalu jatuh ke lantai. Benda-benda tersebut yang ada di kehidupan kita sehari-hari akan terjadi gaya gravitasi ketika kita melemparnya ke atas seperti ini akan jatuh ke bawah. Selanjutnya, gaya gravitasi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menahan benda-benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Contohnya seperti kita manusia yang berada di permukaan bumi sekarang ini. Dengan adanya gaya gravitasi, kita tidak dapat berjalan, berkendara, dan melakukan aktivitas lainnya dengan mudah. Anak-anak, bisakah kalian membayangkan jika gaya gravitasi itu tidak ada? Apa yang ada di bayangan kalian? Coba Norbert. Jika tidak ada gaya gravitasi, apa yang kamu bayangkan? Apakah kita tetap berdiri seperti ini atau kita bagaimana? Bagaimana Ira? Oke, kita pasti akan melayang-layang, tidak beraturan karena tidak terjadinya gaya gravitasi. Yang kedua, sebagai sarana olahraga dan hiburan. Kita dapat memanfaatkan gaya gravitasi sebagai sarana olahraga kita dan hiburan, misalnya ketika bermain layang, loncat indah, dan juga flying fox. Kegiatan itu juga termasuk kegiatan yang termasuk sebagai gaya gravitasi. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang gaya gravitasi dan
ulang. Sudah paham? Yang kedua, guru kertas kepada masing-masing siswa. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kertas kepada kalian untuk mengisi jawaban yang akan mengisi percobaan yang akan kita lakukan sebentar. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan mengenai proyek yang akan dibuat. Oke, kertasnya Ibu sudah bagi. Proyek yang akan kita lakukan adalah kita melakukan percobaan tentang gaya gravitasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk membedakan berat gaya gravitasi itu terjadinya seperti apa, dan jika tidak ada gaya gravitasi berat itu akan terjadi seperti apa. Sudah mengerti? Keempat, guru memperkenalkan kepada peserta didik alat-alat untuk membuat percobaan. Oke, minggu lalu Ibu sudah memesan kepada kalian untuk membawa alat peraganya supaya kita melakukan percobaan hari ini. Ibu minta sekarang alat-alatnya ditentukan. Guru memandu peserta didik untuk melakukan percobaan. Baik anak-anak, percobaan yang kita lakukan adalah yang pertama, meminta Norbert melakukan percobaan pertama, yaitu untuk membedakan berat batu dengan kepalan kertas. Dengan kamu lihat benda mana yang jatuh lebih dulu dan benda mana yang jatuh kemudian. Setelah itu kamu tulis di lembar kerja inilah perbedaannya seperti apa. Misalkan ratanya sama, batu dari kepalan kertas ini tingginya sama dan jatuhkan ke bawahnya juga, sedangkan harus sama-sama. Ibu hitung 1, 2, 3. Apa yang terjadi dari kepalan kertas dan batu itu? Oh, ulang Norbert begitu. Menghadap, jangan ke belakang. 1, 2, 3. Dari percobaan yang Norbert buat, Ella diminta untuk tulis di depan kita yang sudah dibagikan tadi. Sudah, sekarang minta Ella maju ke depan untuk melakukan percobaan yang kedua. Menghadap ke depan. Percobaan yang kedua yaitu pada kertas ini. Kertas yang berukuran sama ini Ella kasih kepal yang kita tulis. Dari kedua kertas ini mempunyai jenis yang sama, ukurannya sama, tetapi yang satunya sudah dikepal, yang satunya masih seperti semula. Sekarang Ella turunkan ke bawah, kasih jatuh ke bawah, lihat perbedaan dari keduanya. Ratanya harus sama dan jatuhnya harus sama. Ibu hitung 1, 2, 3. Norbert sudah lihat apakah harus pindah kembali? Sudah, oke, terima kasih Ella. Nah, dari percobaan tersebut, mana yang jatuh lebih dulu dan mana yang jatuh kemudian? Tadi Ella dan Norbert sudah lihat percobaannya masing-masing, tulis di kertas, nanti dikumpulkan ke Ibu. Guru mengumpulkan lembaran kertas dari masing-masing siswa. Oke, dari pekerjaan kalian sudah habis atau belum? Oke, kalau sudah berarti kumpul. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengumpulkan hasil kerja kalian. Sekarang Kegiatan
Yang pertama, guru dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Oke, dari pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan gaya gravitasi itu terjadi karena Dari percobaan ini. Oke, pada pembelajaran hari ini tentang gaya gravitasi, Ibu akan menyimpulkan hasil percobaannya. Percobaannya yaitu dari percobaan yang dilakukan oleh Nobel, yaitu antara batu dan kepalan kertas, Ibu dapat menyimpulkan berat batu dengan kepalan kertas, yaitu terjadinya gaya gravitasi yang pertama itu dengan batu, karena batu itu lebih berat dari kepalan kertas. Dan yang kedua itu antara kepalan kertas yang berukuran sama dengan kertas yang tidak ada, yaitu kertas yang semula ini yang dilakukan oleh Elan tadi. Kalau contoh seperti ini berarti berat yang benda yang berat yaitu lebih daripada kertas yang sudah dikepalkan ini. Sedangkan kertas yang semula ini melayang-layang karena terjadi gravitasinya tidak ada. Sudah mengerti? Oke. Terima kasih. Yang kedua, guru menanyakan kepada siswa kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini tentang gaya gravitasi, mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Oke, terima kasih. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik untuk bersuara. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke depan. Ellen dengan Beth ada lagi kamu yang Oke. Pembelajaran minggu akhiri kemudian tadi yang akan bahas apa? Oke, sekarang kita doa pulang. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.